Apakah selama hidup Anda mengalami proses yang merendahkan hati Anda? Proses ujian hidup yang membuat Anda seringkali mungkin mengalami penghinaan dari orang banyak. Dari kecil saya kenyang dengan penghinaan. Entah dari keluarga maupun sesama teman. Seringkali dipandang rendah, dihina, gak dianggap. Saya belajar bahwa proses hidup itu merendahkan hati kita. Bahwa apabila seseorang mengalami proses hidup yang begitu hebat, direndahkan dengan amat sangat, ada sesuatu yang besar yang Tuhan persiapkan buat dia. Jadi hari ini, kalau engkau ngalami proses hidup yang begitu membuat engkau merasa begitu kecil, rendah, dan hina, saya mau kasih tahu, Tuhan sedang mempersiapkan sesuatu yang besar untuk hidupmu. Ulangan 8 ayat 3 berkata gini, jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar, dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal, dan yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Proses hidup mengajar kita untuk bergantung sama Tuhan. Proses hidup mengajar kita bahwa manusia hidup bukan dari uang saja, tapi Tuhanlah sumber hidup kita. Saat uang gak bisa lagi nolong, kepada siapa kita harus berseru minta tolong. Proses yang kita alami sama-sama hari ini, bahkan seluruh dunia alami. Pandemi yang sedang terjadi mengajar kita bahwa Tuhanlah yang empunya hidup kita. Hanya Dia satu-satunya yang bisa menolong kita. Dan keputusan untuk hidup dan mati kita adalah dari Tuhan. Kita hanya bisa bergantung hanya sama Tuhan. Nikmatilah proses hidup yang merendahkan hati kita. Karena disitulah kita belajar bergantung sama Tuhan. Dalam Ulangan 8 ayat 16b dikatakan, supaya direndahkannya hatimu dan dicobainya engkau hanya untuk berbuat baik kepadamu akhirnya. Yakini bahwa proses apapun yang kita jalani hari ini di dalam hidup kita, baik dihina orang, direndahkan orang, mengalami kesulitan hidup, susah, uang, dan sebagainya, percayalah bahwa semuanya itu akan mendatangkan kepada kita semata-mata kebaikan. Kalau kita percaya bahwa Tuhan itu sayang sama kita, percayalah bahwa semua proses yang Tuhan izinkan terjadi hanya untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Saya belajar bahwa orang yang mengalami banyak penghinaan, direndahkan, tekanan hidup, biasanya dipersiapkan Tuhan untuk peninggian. Direndahkan manusia, tapi ditinggikan Allah. 1 Korintus 1 ayat 27. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Ayat 28. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Ayat 29. Supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Anda yang merasa kecil, tidak berarti, lemah, bodoh, hina, dengar baik. Anda dipilih Allah. Dengar baik. Kita yang dihina sama manusia, kita yang dipandang gak berharga, gak berarti, hari ini dipermuliakan oleh Allah. Tuhan itu luar biasa. Dia sanggup memutarbalikkan keadaan. Kalau dulu kita dibuang, hari ini kita dibutuhkan. Amin. Cerita anak pedalaman dalam meraih mimpi dan mengejar cita-cita bersama Tangan Pengharapan.